Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I'd like to explain material about simple present tense. Hari ini saya akan membahas materi tentang simple present tense. Materi ini merupakan materi bahasa Inggris kelas 7 semester 2. Simple present tense itu merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan yang pertama habitual atau artinya kegiatan rutin. Contohnya I study English every day. Artinya saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Nah, ini merupakan kegiatan rutin. Keterangan di situ everyday itu berarti menyatakan kalau kegiatan itu rutin. Nah, kegunaan yang kedua yaitu untuk menyatakan general truth. Itu artinya kebenaran umum. Contohnya the sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Nah, itu merupakan suatu kebenaran umum. Jadi kebenaran umum itu juga biasanya digunakan untuk menyatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang ilmiah. Adverb atau kata keterangan yang biasanya digunakan di simple present tense itu adalah every. Yang pertama, seperti contoh yang pertama tadi everyday artinya setiap hari. Contoh lainnya misalnya every week, setiap minggu, every month, setiap bulan, every year, setiap tahun. Selain itu juga bisa menggunakan usually, biasanya, always, selalu, often, sering, sometimes, kadang-kadang. Dan juga masih ada adverb of frequency yang lainnya yang biasanya digunakan dalam kalimat simple present tense. Untuk rumusnya bagaimana sih, bisa dilihat di sini. Untuk kalimat positif, rumusnya yaitu subjek kemudian diikuti dengan kata kerja pertama yang ditambahi s atau es. Contohnya tadi, they study English every day. Artinya mereka belajar bahasa Inggris setiap hari. Contoh yang kedua, the sun rises from the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Nah, they ini merupakan subjek, study merupakan kata kerja pertama. The sun ini merupakan subjek, rises ini juga merupakan kata kerja pertama, tapi di sini ditambahi s. Nah, kapan sih kita harus menambahkan s atau es? Bisa dilihat keterangannya. Ketika subjeknya he, she, it, maka kata kerjanya itu ditambahi s atau es. Kemudian ketika subjeknya I, you, they, we, maka kata kerjanya itu tidak ditambahi s atau es. Untuk memudahkan kalian menghafalkannya, bisa menggunakan kalimat seperti ini. I, you, they, we tidak suka s. I, you, they, we. Berarti subjek yang selain I, you, they, we itu ditambahi s atau es. Selain I, you, they, we yaitu sisa he, she, it. Selanjutnya untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek, kemudian diikuti do not atau does not. Do not ini bisa disingkat dengan don't, sedangkan does not ini bisa disingkat dengan doesn't, kemudian diikuti dengan kata kerja pertama. Kapan kita menggunakan do not, kapan kita menggunakan does not? Bisa diperhatikan di sini, kalau do not itu digunakan untuk subjek yang I, you, they, we. Seperti tadi ya, I, you, they, we tidak suka es, maka di sini pakai do not. Sedangkan untuk does not itu yang selain I, you, they, we, yaitu he, she, it. Sini menggunakan does not. Jadi untuk kalimat positif yang pertama yang tadi they study English every day, kalau dibuat kalimat negatif menjadi they do not study English every day. Mereka tidak belajar bahasa Inggris setiap hari. They posisi sebagai subjek, kemudian di sini do not. Karena subjeknya they, maka menggunakan do not ya. Kemudian study ini merupakan kata kerja pertama. Untuk kalimat yang kedua, the sun does not rise from the west. Artinya matahari tidak terbit dari sebelah barat. Nah, di sini the sun posisi sebagai subjek. Karena the sun ini kata gantinya it, maka menggunakan does not. Kemudian diikuti dengan kata kerja pertama yaitu rise. Nah, kenapa di sini rise-nya tidak ditambah s atau es? Karena sudah diambil di does. Nah, bisa juga dilihat di rumusnya. Setelah do not atau does not untuk kalimat negatif itu kata kerja pertama saja, tidak usah ditambahi s atau es. Selanjutnya untuk kalimat tanya, yang pertama yaitu untuk yes no question atau pertanyaan yang jawabannya yes atau no.
Rumusnya do atau does, kemudian diikuti dengan subjek dan juga kata kerja pertama. Untuk membedakan do dan does, kapan menggunakan do, kapan menggunakan does, itu sama seperti tadi. Kalau do itu digunakan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan does untuk yang he, she, it. Maka bisa dilihat contohnya di sini. Do they study English every day? Artinya apakah mereka belajar bahasa Inggris setiap hari? Di sini ada do, kemudian they posisi sebagai subjek, study merupakan kata kerja pertama. Di sini pakai do karena subjeknya they. Selanjutnya, kalau misalnya itu jawabannya iya, berarti yes they do. Kalau jawabannya no, berarti no they do not. Untuk menjawabnya bisa dilihat kan pertanyaannya pakai do, maka jawabannya pakai do. Atau di sini karena kata gantinya itu pakai they, maka pakai do. Ini juga sama. Selanjutnya, contoh yang kedua, does the sun rise from the east? Apakah matahari terbit dari sebelah timur? Nah, di sini pakai does karena subjeknya itu the sun, yang kata gantinya it ya. Kalau it kan pakainya does. Kemudian rise, kata kerja pertama. Untuk jawabannya yes it does. Kalau jawaban no, no it does not. Nah, tapi tidak mungkin ya kalau jawabannya no ya. Di sini hanya untuk contoh saja. Selanjutnya untuk pertanyaan yang bentuknya WH question atau pertanyaan yang diawali dengan huruf W ataupun H. Maka rumusnya WH question, kemudian diikuti dengan do atau does. Kegunaan do dan does itu sama penggunaannya. Do untuk I, you, they, we, does untuk yang he, she, it. Kemudian diikuti subjek dan kata kerja pertama. Pertanyaan yang pertama contohnya when do they study English? Kapan mereka belajar bahasa Inggris? Nah, di sini yang WH question, kemudian diikuti dengan do karena subjeknya they. Kemudian di sini study merupakan kata kerja pertama. Contoh yang kedua, where does the sun rise? Dari mana matahari terbit? Nah, di sini where, kemudian diikuti dengan does karena subjeknya the sun, yang kata gantinya it, maka pakainya does. Kemudian kata kerja pertamanya yaitu rise, tidak ditambahi s ataupun es karena sudah ada di does. Karena rumusnya juga kata kerja pertama yang tidak ditambahi s atau es. Demikian pembahasan materi tentang simple present tense. Kalau ada yang kurang jelas atau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian untuk kali ini. Thanks for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.